Nah, ada satu penasaran saya, Jenderal Susno. Kalau Polda itu yakin sampai tahap penyidikan dan akan ada tersangka, sebenarnya kriteria ini biar masyarakat juga tahu ya. Syarat seseorang kemudian layak dijadikan tersangka, itu apa? Layak untuk menjadi tersangka syarat menurut hukum acara kita yaitu minimal 2 alat bukti. Tapi 2 alat bukti ini harus bersesuaian. Nah, contohnya apa? Satu, hasil laborat forensik. Ini kan scientific. Nah, alat bukti saintifik ini sudah dikatakan itu, tapi harus didukung dengan alat bukti lagi, saksi. Saksi ya. Nah, saksinya apa? Saksi UGM mengatakan yes asli. Kemudian saksi siapa lagi? Saksi temannya mengatakan yes asli. Karena saksi tidak boleh satu kan? Minimal berapa? Minimal 2. Minimal 2. Nah, sementara yang dipanggil ke Polda itu atau ke Bareskrim sudah 40-an. 40. Minimal 2. Nah, antara saksi dengan barang ini harus bersesuaian. Ini misalnya saksinya 10 mengatakan itu palsu, yang ini mengatakan asli, berarti tidak bersesuaian ya. Ternyata bersesuaian. Kemudian ditambah dengan alat bukti saintifik yang lain. Misalnya apa? Bukti pendaftaran, bukti kuliah, daftar nilai, kan? Tapi ini saling bersesuaian. Jangan sampai daftar nilainya sama pendaftarannya tahun 2015. Tapi ijazahnya 1985. Kuliahnya 80 sampai 85. Tapi daftar nilainya 2021 bareng saya. Iya. Cuma kan kadang-kadang gini Bang Don. Saya pun kalau ditanya, kamu angkatan tahun berapa? Saya sudah lupa karena sudah lama selesai kuliah. Dan yang didengar itu kan bukan cuma kata-kata orang ya, atau saksi, tapi kan alat bukti tadi kan. Nah, yang lebih diutamakan itu apakah alat buktinya yang tertulis atau kalau orang keterangan saksi bisa berbohong. Kita bertiga ya. Kita bertiga bisa bohong. Atau lupa dianggap enggak. Misalnya melihat ini, ada tulisan apa itu? Saya katakan ada tulisan down gitu. Di situ mengatakan saya melihat tulisannya let's go. Satunya lagi melihat ini kan berbohong. Alat buktinya down, tapi kita bertiga ini bisa saja ngomongkan tidak down itu. Apa? Alat buktinya istirahat dulu gitu ya. Bersepakat kita, bersepakat dalam kebohongan. Maka saksi itu sebenarnya tidak begitu kuat. Tapi kalau scientific itu nggak bisa bohong. Hasil tes darah saya, oh saya ini bukan darah biru, tapi gitu. Darahnya merah pula. Berarti bukan bangsawan saya ini. Tapi kalau hasil tes darah dari laboratorium bisa bohong kan? Ngakulah saya darah biru, keturunan Raden Mas, Raden apa, tapi hasil tes darahnya. Saya tadi itu nonton mantan rektor UGM kan, Pak Sofyan Effendi, yang kemudian dijadikan juga sebagai alasan ini benar palsu. Jadi di situ antara lain mengatakan bahwa enggak, di situ tuh BSC si apa? Pak Jokowi itu. Cuman kan kalau saya kan kuliah juga. Jenderal. Ada lagi arti beto Bang, bekas supir camat. Bukan itu kan? Setiap gini, tahun 80 kurikulum di perguruan tinggi itu berubah. Tidak ada lagi sarjana muda. BA Tidak ada. Itu sudah sarjana S1. Betul. Saya masuk tahun 79 masih. Kira-kira gitu. Saya fakultas hukum, ada ijazah sarjana muda hukum. Lalu kemudian 2 tahun lagi saya kuliah, baru dapat sarjana hukum. Kalau ini S1 langsung 4 tahun langsung. Baru kemudian nanti terus S2 Master. My point is, kadang-kadang orang bisa nebeng pada tokoh tertentu untuk membenarkan hal yang menurut faktanya tidak begitu gitu. Pinjam mulut orang. Ya Pak Sofyan kan rektor. Yang perlu kita tanya kan beliau rektor tahun berapa? Apakah rektornya dia ini periode 80 sampai 85? Dan di era kerektoran beliau, apakah masih ada istilah sarjana muda? Kemudian di era Pak Jokowi kuliah, ada nggak istilah itu? Kalau nggak ada, berarti antara apa yang disebutkan ini berbeda dengan ini. Tidak berkesesuaian. Karena apa? Walaupun rektor kan namanya manusia bisa saja lupa. Bisa lupa. Nanti dikatakan, oh iya, zaman saya rektor itu harusnya lewat
apa namanya kehutanan dulu. Nah, tapi ternyata dia ini tahun 80 sampai 85 itu sudah nggak ada lagi. Maka dulu kalau kita sekolah kan guru-guru SMA itu banyak BA kan. Betul. Saya masih ngalamin. Ada 15 guru, BA-nya berapa? Dokter Andesnya dikit. Iya, benar. Iya. Kata dulu boleh BA. Iya. Sudah dapat ijazah dan sudah dapat daftar gaji gitu. Sebenarnya dari penjelasan Jenderal Susno ini kita bisa tahu arahnya kira-kira perkara ini kemana ya? Iya, sebenarnya harusnya udah selesai diskusi kita. Tapi kan di luar sana tidak semua orang sepakat dan menempuh akhirnya memilih jalur hukum. Iya. Ya kan? Kan mau tidak mau Bang Don kita harus percaya kepada Apa yang polisi. dipikirkan oleh Jenderal Susno ketika di luar meja pengadilan itu ramai Ramai sekali. sekali. Sementara sebetulnya situasinya di pengadilan akan begini saja. Kita pertama harus pegang omongan baik pelapor maupun terlapor. Yang ada di atas meja. Mereka mengatakan akan menyelesaikan jalur hukum. Nah, menyelesaikan jalur hukum kalau pidana di Indonesia, pidana umum harus lewat penyidik Polri. Nah, karena dia sudah bersepakat gitu, jangan sampai nanti hasil penyelidikan dan penyidikan Polri dia ingkari sendiri. Wah, nggak percaya sama laporan Polri, Iya, nggak iya. percaya sama lembaga ini. Bawa ke internasional. Nah ini kenapa dia yang nilai di sini kok? Dan memang menurut hukum Indonesia, penyelidik dan penyidik tindak pidana umum itu ya Polri. Iya. Nah, ya Polri Indonesia yang baju kuning. Iya. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke proses selanjutnya.